excited. So people were doing their own thing for periods. If we do that against Bulgaria, we'll be dead in the first 10 minutes. They'll kill us. The clock struck 12, a New Year's light, a chance to dream, to... Wah, semakin berkelas dan tak tertandingi. Taktik gila dan kedisiplinan tingkat tinggi John Hartman sulap bek Eropa jadi jenderal tengah hingga timnas Indonesia siap hancurkan Bulgaria demi ukir sejarah baru di FIFA Series 2026. Inilah skema taktik mengejutkannya John Hartman yang bikin Bulgaria kocar-kacir sampai mengakui di luar nalar pelatih manapun. Tonton terus videonya sebelum semua terlambat. Gegerkan jagat maya, peringkat FIFA Indonesia melesat tajam hingga bikin Vietnam dan Malaysia gigit jari sampai remehkan dan tantang siap kalahkan Indonesia di Piala AFF nanti. Benarkah demikian? Hebohkan media Eropa saat Beckham Putra bungkam kritikan netizen lewat 2 gol indah hingga PSSI dan FIFA soroti kekuatan mengerikan Indonesia jelang final lawan Bulgaria. Simak hingga selesai. Fans timnas auto bangga. John Hartman sebut hubungan timnas dan supporter Indonesia saat ritual Tanah Airku sebagai simbiosis mutualisme paling istimewa yang pernah ia temui sepanjang kariernya. Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Fans timnas auto bangga. John Hartman sebut hubungan timnas dan supporter Indonesia saat ritual Tanah Airku sebagai simbiosis mutualisme paling istimewa yang pernah ia temui sepanjang kariernya. Sobat bola, kalian harus dengar ini. Stadion utama Gelora Bung Karno kembali jadi saksi bisu keajaiban yang bikin pelatih kelas dunia sekaliber John Hartman sampai geleng-geleng kepala. Bukan cuma soal skor telak, tapi soal vibes yang katanya nggak bakal lo temuin di belahan dunia manapun, bahkan di Eropa sekalipun. Jumat malam kemarin, timnas Indonesia benar-benar pamer taring di FIFA Series 2026. Lihat aja gimana Kevin Dix dipasang lebih menyerang, fleksibel, taktis, dan kelas dunia banget. Nama-nama kayak Ivar Jenner, Ramadan Sananta, sampai Ole Romney sukses bikin permainan Garuda jadi tontonan yang mahal. Tapi jujur, yang bikin Hartman terpukau bukan cuma soal teknis di lapangan. Pelatih asal Inggris ini mengaku merinding pas ritual akhir laga. Saat seluruh stadion nyanyiin Tanah Airku, Hartman merasa ada koneksi mistis antara pemain dan supporter. Dia bilang, saya nggak pernah lihat yang kayak gini seumur hidup saya. Bayangin, pelatih yang udah malang melintang di sepak bola internasional aja sampai angkat topi buat tradisi supporter kita. Gak cuma di dalam lapangan, atmosfer di luar stadion juga makin naik kelas. Cerita dari teman-teman kita yang antri di GBK, sistemnya sekarang udah makin rapi dan tertata. Cowok-cowok dipisah, antrean gak bikin emosi. Pokoknya manajemen pertandingan kita udah gak main-main lagi. Fans pulang dengan senyum lebar, bangga sama timnas, nyaman sama fasilitasnya. Ini baru namanya industri sepak bola yang benar. Tapi ingat, ujian sebentar lagi makin berat. Hari Senin, 30 Maret besok, levelnya naik. Bulgaria udah nunggu di depan mata. Ini bakal jadi pembuktian sesungguhnya buat racikan strategi John Hartman. Apakah sihir SUGBK bakal kembali memakan korban? Ataukah Garuda harus kerja ekstra keras buat jaga gengsi? Jangan kasih kendor, dukung terus timnas saat menang, apalagi saat sulit. Kasih pendapat lo di kolom komentar. Kira-kira skor berapa buat lawan Bulgaria nanti? Gas terus, Garuda! Gegarkan jagat maya. Peringkat FIFA Indonesia melesat tajam hingga bikin Vietnam dan Malaysia gigit jari sampai remehkan dan tantang siap kalahkan Indonesia di Piala AFF nanti. Benarkah demikian? Gila sih sobat bola, Garuda bener-bener gak ada obat.
Di saat timnas Indonesia makin terbang tinggi di bawah tangan dingin John Hartman, tetangga kita Malaysia malah lagi kena mental dan terjun bebas ke jurang ranking FIFA. Beraksi di FIFA Series 2026, Stadion GBK jadi saksi bisu gimana Saint Kitts and Nevis dibantai habis 4 gol tanpa balas. Permainan anak asuh John Hartman benar-benar berkelas, taktis, dan bikin lawan cuma bisa plonga-plongo. 2 gol dari si lincah Beckham Putra ditambah aksi klinis dari Ole Romeni dan Mauro Zylstra ngebuktiin kalau lini depan kita sekarang ngeri banget, bray. Efek kemenangan ini nggak main-main. Peringkat FIFA kita langsung meroket ke posisi 120 dunia dengan koleksi 1.148 poin. Ini baru namanya progres, bukan sekedar omon-omon. Nah, sekarang kita lihat nasib tim ampas di sebelah. Malaysia lagi kena azab, John. Harimau Malaya yang katanya hebat itu malah turun drastis 14 peringkat ke posisi 135. Kenapa? Ya karena ketahuan curang pakai dokumen palsu buat pemain naturalisasinya. FIFA dan AFC nggak pakai ampun. Poin mereka dipangkas habis. Lawak banget kan? Nggak cuma Malaysia, Vietnam juga mulai gemeteran. Media mereka, Soha, udah mulai ketar-ketir lihat dominasi Garuda yang punya penguasaan bola sampai 61%. Mereka sadar kalau di Piala AFF nanti, Vietnam cuma bakal jadi tim penghibur kalau ketemu skuad mentereng kita. Eits, tapi jangan sombong dulu. Ujian sesungguhnya ada di depan mata. Senin 30 Maret besok, Garuda bakal menantang raksasa Eropa Bulgaria di final FIFA Series 2026. Bulgaria emang peringkat 85 dunia dan punya pemain-pemain Liga Top Eropa kayak Rozen Bozinov. Tapi ingat, ini GBK. Aura angker Senayan siap telan siapapun lawannya. Gimana menurut kalian? Apakah John Hartman bakal kasih trofi pertama buat Garuda di laga final nanti? Atau Bulgaria cuma bakal jadi korban keganasan oleh Romeni selanjutnya? Komen di bawah, kita bahas sambil ngopi. Wah, semakin berkelas dan tak tertandingi. Taktik gila dan kedisiplinan tingkat tinggi John Hartman sulap bek Eropa jadi jenderal tengah hingga timnas Indonesia siap hancurkan Bulgaria demi ukir sejarah baru di FIFA Series 2026. Inilah skema taktik mengejutkannya John Hartman yang bikin Bulgaria kocar-kacir sampai mengakui di luar nalar pelatih manapun. Tonton terus videonya sebelum semua terlambat. Sobat bola tanah air, SUGBK kembali jadi saksi keganasan skuad Garuda. Timnas Indonesia resmi melangkah ke final FIFA Series 2026 setelah melumat Saint Kitts and Nevis 4 gol tanpa balas. Tapi jangan senang dulu. Di balik kemenangan telak itu, Coach John Hartman justru melempar peringatan keras buat anak asuhnya. Kenapa? Karena di partai puncak nanti, Bulgaria, raksasa Eropa peringkat 80 dunia, sudah siap menerkam kita. Banyak yang gak menyangka, debut John Hartman kemarin penuh dengan kejutan taktik yang berkelas. Pengamat sepak bola senior bahkan sampai geleng-geleng kepala. Bayangkan, Jordi Amat dan Kelvin Verdonk yang biasanya menjaga lini belakang ditarik ke tengah jadi duet gelandang bertahan. Hasilnya, aliran bola kita jadi jauh lebih cair. Belum lagi kembalinya tembok raksasa Elkan Baggett yang berduet dengan sang kapten Jay Ides. Ini benar-benar pertahanan level Eropa, John. Yang bikin bangga, pemain lokal kita tampil nggak ada obat. Beckham Putra sukses mencetak brace menawan, membuktikan kalau kepercayaan Hartman dibayar tuntas di lapangan. Di lini depan, Ole Romeni tampil sebagai pelayan sekaligus eksekutor dengan 1 gol dan 2 assist cantik. Inilah yang disebut sinergi. Nggak peduli dari mana asalnya, yang penting mentalitasnya satu, berjuang demi Garuda. Tapi Coach Hartman bukan pelatih yang gampang puas. Dia blak-blakan bilang, kalau kita main kayak 15 menit awal kemarin, Bulgaria bakal bunuh kita dalam 10 menit pertama. Kedisiplinan taktis jadi harga mati. Hartman gak mau timnya terlena dengan skor besar, tapi kehilangan fokus.
Baginya, 15 menit pertama melawan Bulgaria besok Senin adalah ujian mental yang sesungguhnya. Kita nggak boleh telat panas kalau nggak mau dihukum oleh kualitas pemain Eropa. Misi Hartman lebih dari sekedar trofi FIFA Series Sob. Dia membawa beban mimpi 280 juta rakyat Indonesia. Targetnya jelas dan berani, meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2030. Hartman menegaskan, setiap tetes keringat pemain adalah langkah kecil menuju panggung dunia. Dia minta kita semua, para supporter, untuk tetap berdiri di belakang tim baik saat pasang maupun surut. Di laga final nanti, kabarnya Hartman bakal menurunkan heavy artillery atau skuad inti. Nama-nama seperti Emil Audelo, Justin Hübner, hingga Ragnar Oratmengon diprediksi bakal turun sejak menit awal untuk menggempur pertahanan Bulgaria. Nah, menurut kalian, apakah skema 3-5-2 ala Hartman ini bakal sanggup menjinakkan Bulgaria di SUGBK? Kasih prediksi skor kalian di kolom komentar sekarang. This year is ours. Be brave, be bold. Step by step, we'll rise again. Stronger now than we've ever been. A brighter year, our dreams in view. Together we'll shine. Hebohkan media Eropa saat Beckham Putra bungkam kritikan netizen lewat 2 gol indah, hingga PSSI dan FIFA soroti kekuatan mengerikan Indonesia jelang final lawan Bulgaria. Simak hingga selesai. Gila sih, Stadion Utama Gelora Bung Karno pecah lagi, Sob. Timnas Indonesia baru aja ngasih pelajaran sepak bola ke wakil CONCACAF, St. Kitts and Nevis, dengan skor telak 4-0 tanpa balas. Kemenangan perdana di FIFA Series 2026 ini bukan cuma soal angka, tapi soal kelas yang udah jauh beda. Di bawah komando dingin John Hartman, Garuda mainnya makin rapi, makin berani, dan yang pasti makin mematikan. Erick Thohir bahkan sampai geleng-geleng bangga, tapi beliau tetap ngingetin, perjuangan belum selesai. Ini baru pemanasan, karena ujian sesungguhnya ada di depan mata. Tapi jujur ya, yang paling bikin melongo semalam itu ada 3 aktor utamanya. Pertama, Ole Romeni. Gila, pemain satu ini bukan cuma predator, tapi juga kreator. 1 gol dan 2 assist manja jadi bukti kalau dia adalah kepingan puzzle yang selama ini kita cari. Terus ada si anak ajaib, Beckham Putra. Sempat diragukan, Beckham langsung bungkam netizen lewat 2 gol berkelas. Sampai-sampai situs resmi FIFA ikutan nyorot aksinya pas ngegocek kiper lawan. Kelas banget. Arya Sinulinga pun pasang badan, stop bawa-bawa rivalitas klub, karena di timnas semuanya satu bendera, merah putih. Dan jangan lupain Doni Tripamungkas. Lini kiri Indonesia dibuat hidup sama tusukan-tusukannya. Dia gak cuma jago nyerang, tapi juga disiplin jagain pertahanan. Ditambah lagi gol penutup dari Mauro Zylstra yang bikin kiper lawan makin merana. Nah, buat kalian yang nanyain Dean James, Exco PSSI Arya Sinulinga udah tegasin ya, masalah dia di Belanda itu murni soal regulasi administrasi klub di sana. Gak ada urusannya sama paspor Indonesia. Jadi kalem aja, administrasi kita udah beres semua. Dean James tetap Garuda. Sekarang fokus kita pindah ke hari Senin, 30 Maret. Timnas bakal tantang raksasa Eropa Bulgaria di partai final FIFA Series. Ingat ya, Bulgaria kemarin habis bantai Kepulauan Solomon 10-2. John Hartman udah wanti-wanti, kita gak boleh telat panas. 15 menit awal bakal jadi kunci. Gimana menurut kalian, Sob? Apakah skema total football ala John Hartman bakal sanggup ngeregam keganasan Bulgaria nanti? Tulis prediksi skor kalian di kolom komentar. Garuda terbang tinggi, kita kawal sampai juara. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya.
feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. There's no hope. Wah, fans timnas auto bangga. Peter Huistra dan Bung Binder sepakat John Hartman adalah kunci utama yang bakal bawa timnas Indonesia melesat jauh. Tonton videonya sekarang juga sebelum terlambat. Sobat Garuda, pasang telinga baik-baik. Jagat sepak bola kita lagi nggak biasa-biasa aja. Ada aroma sejarah yang mulai tercium dari Senayan. John Hartman, pria asal Inggris yang punya tangan dingin, baru aja melempar tantangan yang bikin bulu kuduk merinding. Dia nggak cuma mau menang, dia mau kita jadi raksasa yang baru. Di ajang FIFA Series 2026 ini, Hartman sudah pasang target di luar nalar. Bayangkan, Jai Itzes dan kawan-kawan sedang disiapkan untuk menjadi skuad pertama dalam sejarah yang menumbangkan tim tangguh Eropa di tanah air sendiri. Mata Hartman sudah tertuju pada Bulgaria di laga final nanti. Tapi sebelum itu, Saint Kitts and Nevis harus jadi korban pertama di GBK Jumat malam ini. Pesannya jelas, kita bukan lagi tim yang sekedar partisipan. Kita adalah pionir yang siap mencetak sejarah baru. Tapi tunggu dulu, kemewahan ini nggak cuma ada di daftar pemain. Lihat siapa yang ada di samping Hartman. Ada Steven Vittoria, ex-benteng kokoh FC Porto dan Benfica yang bawa mentalitas juara Eropa ke ruang ganti kita. Bersama Simon Grayson dan Coach Nova Arianto, staf kepelatihan kita sekarang benar-benar berkelas. Pengamat kondang Bung Binder pun sampai bilang, ini adalah fondasi paling kokoh yang pernah kita punya. Gabungan antara taktik modern internasional dan semangat lokal Coach Nova bakal bikin performa Garuda meledak. Mantan dirte kita, Peter Huistra, bahkan sudah memberi kode keras. Dia yakin dengan kedalaman skuad yang dihuni banyak pemain abroad berkualitas, Indonesia di tangan Hartman bakal terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Kita sedang membangun ulang apa yang sempat hancur, menyusun kembali kepingan momentum yang hilang menuju satu tujuan suci, lolos Piala Dunia 2030. Ini bukan mimpi siang bolong, ini adalah rencana yang sedang dieksekusi dengan presisi. Dan buat kalian yang penasaran dengan format FIFA Series kali ini, siapkan mental. Ini bukan sekedar uji coba biasa. Formatnya Final Four dengan sistem gugur. Nggak ada kata imbang, nggak ada perpanjangan waktu. Kalau skor seri, langsung adu penalti. Aturan kejam ini sengaja dibuat FIFA supaya setiap detik di lapangan jadi pertaruhan harga diri. Meskipun nggak ada trofi fisik, tapi kemenangan di sini adalah emas untuk ranking FIFA kita. Jadi, apakah hari Senin nanti kita akan melihat tim Eropa bertekuk lutut di hadapan supporter Garuda? Jawabannya dimulai malam ini. Mari kita kawal bareng-bareng era baru John Hartman. Karena sekarang, timnas Indonesia bukan lagi soal bertahan, tapi soal bagaimana kita mengguncangkan dunia. Fans timnas, saatnya kita bangga. Garuda, terbang tinggi. Semakin berkelas. Standar baru sepak bola Indonesia di tangan John Hartman buat bintang sekelas Ole Romani merasa di rumah sendiri saat bela Garuda. Simak hingga selesai. Gila sih sobat bola, GBK malam ini bakal jadi saksi sejarah bro. Bukan cuma soal skor, tapi soal hati. Penyerang tajam kita yang lagi gacor di Oxford United, Ole Romani, baru aja buka suara soal kondisi ruang ganti timnas Indonesia jelang lawan Saint Kitts and Nevis di FIFA Series 2026. Dan jujur, dengar ceritanya bikin kita sebagai fans Garuda makin optimis tinggi. Romani nggak ragu bilang kalau skuad Garuda sekarang bukan sekedar tim bola, tapi sudah jadi keluarga besar. Bayangin, meskipun dia main di kerasnya kompetisi Inggris, setiap balik ke Indonesia, chemistry antar pemain diaspora dan lokal itu cair banget. Kayak ketemu saudara kandung sendiri. Atmosfernya positif abis, nggak ada sekat, semuanya satu visi buat lambang Garuda di dada. Tapi tunggu dulu, ada sosok mastermind baru di balik layar. Ya, siapa lagi kalau bukan John Hartman. Laga malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno jadi panggung debut perdana Coach Hartman menggantikan legenda Patrick Kluivert.
Romani ngerasa energi yang dibawa Herdman itu beda banget. Seluruh staf kepelatihan bener-bener ngerangkul pemain, ngajak ngobrol satu-satu, dan mastiin mentalitas juara itu nempel di kepala tiap pemain. Ini yang kita butuhin, bro. Kedekatan emosional yang bikin taktik di lapangan jadi lebih hidup. Buat kalian yang belum tahu, Coach John Herdman ini bukan pelatih sembarangan kalau lawan tim dari Karibia. Waktu masih megang timnas Kanada, dia punya rekor manis ngalahin Saint Kitts and Nevis. Dia udah tahu lubang-lubang di pertahanan The Sugar Boys. Jadi, secara taktikal, kita udah punya pegangan kuat buat menang malam ini. Dengan kombinasi striker house goal sekelas Romani yang lagi happy dan tangan dingin pelatih kelas dunia kayak Herdman, apakah Saint Kitts and Nevis bakal jadi korban pertama di era baru ini? Jujur Mimin makin gak sabar lihat aliran bola anak-anak Garuda nanti malam. Pastikan kalian pantengin terus, karena aura kebangkitan timnas Indonesia benar-benar kerasa nyata di udara. Garuda, terbang tinggi. Gegarkan jagat maya. Pengamat Bung Ropan bongkar skenario gila John Herdman yang pasang Doni Tri Pamungkas sebagai super sub mematikan di level senior. Benarkah demikian? Gila sih, atmosfer SUGBK malam ini dipastikan bakal pecah Sobat Garuda. Tapi ada sedikit plot twist jelang duel FIFA Series 2026 lawan Saint Kitts and Nevis. Back Go Ahead Eagles, Dean James, terpaksa absen karena urusan administrasi paspor Belanda yang belum beres. Kecewa? Eits, tunggu dulu. Di tangan dingin John Herdman, absennya satu pemain justru jadi pintu buat lahirnya bintang baru. Bung Ropan, pengamat senior kita, sudah kasih bocoran nih. Kedalaman skuad Garuda sekarang itu ngeri-ngeri sedap, alias tebel banget. Kalau Dean James absen, Coach JH punya segudang opsi mewah. Pilihan pertama, Kelvin Verdonk. Bintang Lille ini emang diplot jadi gelandang, tapi kalau ditarik ke back kiri, wah itu mah makanan sehari-hari dia di Eropa. Belum lagi ada nama Kevin Dix yang main di Bundesliga bareng Gladbach. Mau ditaruh di kanan atau kiri? Kevin Dix siap bikin penyerang lawan mati kutu. Nah, ini yang bikin kita sebagai fans timnas bangga. Di tengah gempuran pemain keturunan, John Herdman gak lupa sama aset lokal terbaik kita, Doni Tri Pamungkas. Banyak yang bilang inilah momen emas buat wonderkid Persija Jakarta ini. Doni bukan cuma pelengkap, dia adalah opsi super sub mematikan. Bayangkan saat lawan sudah mulai lelah di babak kedua, Doni masuk dengan akselerasi dan crossing mautnya. Ini bukti kalau Coach JH sangat adil dalam memberi panggung bagi siapapun yang punya kualitas tanpa pandang bulu. Secara taktik, timnas kita sekarang fleksibel banget. Mau pakai 3 back bareng Jay Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner, bisa. Atau mau main 4 back flat dengan Elkan Baggett di jantung pertahanan, tetap solid. Di lini tengah, duet Jordi Amat dan Joey Pelupesi bakal jadi jenderal yang ngatur ritme. Dan jangan tanya soal lini depan, ada Ole Romeni sebagai ujung tombak didukung kreativitas Eliano Reindeers dan kecepatan Jakob Sayuri. Skuad ini benar-benar definisi kedalaman bintang. Absennya Dean James bukan masalah besar, tapi justru jadi berkal buat kita melihat potensi penuh dari Doni Tri Pamungkas. Ini saatnya Garuda terbang lebih tinggi di FIFA Series 2026. Menurut kalian, mending Verdonk tetap di tengah atau digeser ke kiri buat kasih jalan Doni Tri Pamungkas di babak kedua? Tulis di kolom komentar ya. Kita kawal terus perjuangan Coach John Herdman dan pasukan Garuda. Indonesia menyala! Dunia terguncang hebat melihat lautan merah supporter Garuda yang serbu official store hingga stok name set jersey Kelme ludes tak bersisa demi sambut era baru John Herdman. Sobat Garuda, atmosfer sepak bola kita lagi panas-panasnya nih. Jelang FIFA Series 2026, gelombang dukungan buat timnas Indonesia bener-bener nggak terbendung. Bukan cuma soal taktik di lapangan, tapi perang gaya di tribun juga makin berkelas. Kabar terbaru dari Garuda Official Store di SUGBK Jakarta, jersey kandang produksi Kelme ludes terjual sampai name set pemainnya habis total. Kalian kebagian nggak?
Antusiasme supporter kita emang gila banget. Tommy dari Garuda Store ngakuin kalau lonjakan pembeli ini luar biasa menjelang laga penting kita. Menariknya, jersey merah kebanggaan alias home kit jadi primadona dengan angka penjualan tembus 60%. Buat kalian yang belum sempat kebagian nama pemain idola di jersey kandang, tenang. Awal April nanti stok bakal di restock besar-besaran. Tapi kalau kalian pengen tampil beda, jersey tandang yang elegan masih tersedia buat langsung dibawa pulang. Terus, siapa sih pemain yang paling banyak dicari namanya? Ternyata, demam pemain keturunan masih sangat terasa. Nama Jay Itzes dan Kevin Dix jadi yang paling laris manis menghiasi punggung para supporter. Bagian konten kreator bola sekelas Koko United alias Adrian Yapto pun nggak mau ketinggalan. Meskipun dia pribadi lebih suka desain jersey putih yang bersih dan classy, dia mengakui kalau kualitas Kelme kali ini benar-benar top tier dan sebanding sama harganya. Nasionalisme dibalut kualitas, siapa yang nggak bangga? Tapi euforia ini bukan cuma soal fashion loh. Ada aura optimisme baru yang dibawa oleh John Herdman. Ekspektasi supporter lagi tinggi-tingginya buat ngeliat tangan dingin pelatih kelas dunia ini meramu strategi. Adrian Yapto bahkan berani prediksi skor telak 4-0 buat kemenangan kita lawan Saint Kitts and Nevis. Ditambah lagi kembalinya tembok kokoh Elkan Baggett ke skuad Garuda, bikin lini pertahanan kita makin sulit ditembus. Dan bikin penasaran sejauh mana kekuatan baru ini akan bicara di level internasional. Hari ini adalah pembuktian. Di bawah komando John Herdman, dengan jersey baru dan semangat membara, apakah Garuda bakal benar-benar terbang tinggi dan membantai lawannya sesuai prediksi? Jangan sampai kelewatan saksi sejarah baru timnas kita. Indonesia, let's go!